Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah ta'ala sanastamirru fi dirasati kitab tauhid fil kitab Ta'lim as-Sibyan at-Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita mempelajari kitab tentang tauhid, yakni dalam kitab yang berjudul Ta'lim as-Sibyan at-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Baik, kita masuk ke tajuk yang baru, yaitu Ma'rifatur Rabb, mengenal kita masuk ke tajuk yang baru, yaitu makna Ar-Rabb, tentang arti dari Rabb. Ya. Di sini beliau membawakan pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan ini bukan merupakan pertanyaan sebagaimana yang ada di dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu di dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, tentang pertanyaan malaikat di alam kubur, tetapi ini adalah pertanyaan rincian yang beliau rahimahullah ta'ala bawakan untuk merinci tentang mengenal Allah, yaitu tentang pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Naam. As-su'alu tsani, pertanyaan keduanya, wa ma makna ar-Rabb, dan apa artinya Rabb? Al-jawab, faqul al-malikul ma'bud. Jawab, maka katakanlah yang menguasai dan yang diibadahi. Ini makna ar-Rabb. Kemudian dilanjutkan wa makna Allah, dan makna Allah yakni dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Makna Allah adalah yang memiliki hak peribadahan dan juga hak penghambaan atas seluruh ciptaannya. Taib. Fihi masail, kita poinkan masalah-masalahnya ada 3. Yang pertama adalah bayanu tauhidur rububiyah, penjelasan tauhid rububiyah. Naam. Penulis di sini mengatakan bahwasanya makna Rabb itu adalah al-malikul ma'bud, yaitu yang menguasai lagi yang diibadahi. Nah, ini yang disebut dalam pembahasan tauhid itu adalah tauhidur rububiyah. Ya. Tauhid menunggalkan Allah dalam perkara rububiyah. Ya, rububiyah itu maknanya adalah keyakinan tentang bahwasannya Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menguasai hari pembalasan, Allah yang mengatur segala urusan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya menunggalkan Allah dalam perkara rububiyah. Ya. Oleh karena itu keimanan kepada rububiyah itu artinya adalah ifradullahi ta'ala fi af'alihi, yaitu menunggalkan Allah di dalam segala perbuatannya. Ya, menunggalkan Allah di dalam segala perbuatannya. Ya, dalam perkara rububiyah ini kaum musyrikin pada zaman Nabi juga mengakuinya. Mengakui tentang rububiyah Allah, ya.
menunggalkan Allah dalam perkara rububiyah, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki dari langit dan di bumi? Ya. Amman yamliku sam'a wal absar. Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Ya. Waman yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang, ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya. Maksudnya adalah menghidupkan. Waman yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Yaitu mematikan. Waman yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka, para orang-orang musyrik ini mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun. Maka katakanlah, mengapa kalian tidak, ya, bertakwa? Maka ini dalil bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Nabi juga mengakui tentang rububiyah Allah. Allah yang menghidupkan, mencipta, memberi rezeki, mematikan, menguasai hari pembalasan, dan seterusnya. Ya, tetapi bersamaan dengan itu, ya, Nabi masih memerangi mereka. Karena sejatinya mereka belum masuk ke dalam agama Islam. Nah, selain kaum musyrikin pada zaman Nabi mengakui tentang rububiyah Allah, iblis juga demikian. Ya. Iblis juga mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengingkarinya. Ya. Maka pada hakikatnya tauhidur rububiyah itu belum sempurna, ya, tauhidnya seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, karena kaum musyrikin juga seperti itu. Ya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana agamanya kaum musyrikin, maka seperti inilah, mereka hanya cukup mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bayanu tauhidul uluhiyah. Ya. Penjelasan tentang tauhid al-uluhiyah. Taib. Penulis berkata di kelanjutannya, ya, wa ma'na Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Ya. Bahwasanya makna Allah itu adalah yang memiliki hak peribadahan serta penghambaan atas seluruh makhluknya. Nah, ini yang disebut dengan tauhidul uluhiyah, yakni ifradullahi bil ibadah, menunggalkan Allah dalam perkara ibadah. Ya, menunggalkan Allah dalam ibadah, atau bahasa lainnya, menunggalkan atau mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah adalah definisi yang dipakai oleh penulis di sini. Jadi tauhid itu, kalau ada perkataan tauhid, ya, maka yang diinginkan adalah menunggalkan Allah dalam ibadah, ifradullahi bil ibadah. Naam. Menunggalkan Allah dalam ibadah. Oleh karena itu dalam hadis Jabir ketika Nabi SAW berihlal untuk berhaji, maka dibahasakan di dalam hadis fa'ahalla bitauhid. Maka Nabi berihlal dengan tauhid. Ya, ucapan ihlal sebagaimana dimaklumi, labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Ya. Taib, inilah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Naam. Ini yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Ya, kita ulangi bahwasanya tauhidul uluhiyah adalah menunggalkan Allah dalam ibadah. Ya. Menunggalkan Allah dalam ibadah. Ya. Kalau tauhid ar-rububiyah adalah menunggalkan Allah dalam perbuatannya. Ya. Taib. Bisa dibedakan ya antara tauhid rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Ya. Taib, nanti akan kita bahas di pembahasan yang ketiga bahwasannya tauhid, ya, rububiyah itu adalah hujjah untuk tauhid uluhiyah. Maksudnya hujjah adalah kalau seseorang telah meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Kalau begitu, ya, maka hanya kepada Allah lah kita beribadah. Ya, itu adalah tauhid rububiyah. Ya, konsekuensinya adalah keyakinan terhadap tauhid al-uluhiyah. Ya. Ingat, tauhid uluhiyah artinya ifradullahi bil ibadah. Menunggalkan Allah dalam perkara ibadah. Hanya Allah saja satu-satunya yang diibadahi. Taib. Yang ketiga, tafsirul ayatil lati fiha bayanun anna al-iqrara bitauhidil rububiyah
yujibu al-iqrara bi tauhidil uluhiyah. Tafsir ayat yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa pengakuan ya terhadap pengakuan dengan tauhid rububiyah itu mewajibkan pengakuan tauhid uluhiyah. Ya. Mewajibkan pengakuan terhadap tauhid al-uluhiyah. Ini akan kita coba bawakan ya ayat di surah Al-Baqarah ya. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa pengakuan seorang hamba terhadap tauhid rububiyah ya, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya, maka harusnya ya pengakuan tersebut adalah terhadap tauhidul uluhiyah, yaitu hanya Allah sajalah yang disembah. Hanya Allah sajalah yang diibadahi. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, beribadalah kepada Allah. Ya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai atap. Ya. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka Allah keluarkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ingat kalimat terakhirnya. Ya, perhatikan kalimat terakhirnya. Maka ya, atau karena itu janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Ya, ini ayat ya adalah ayat tentang hujjah, bahwasanya ketika seseorang mengakui dia yang menciptakannya, menciptakan orang-orang sebelumnya, ya, kemudian yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai atapnya, ya, kemudian menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan darinya buah-buahan sebagai rezeki dari kalian. Kalau begitu, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Itu artinya apa? Ya, kalimat mulai dari ya ayuhan nas dan seterusnya sampai rizqan lakum tadi, itu adalah pengakuan tentang tauhidur rububiyah. Allah yang mencipta, Allah yang beri rezeki, Allah yang menurunkan hujan, ya kan begitu. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan seterusnya, itu namanya tauhid ar-rububiyah, yaitu ifradullahi fi af'alihi, menunggalkan Allah dalam perbuatannya. Maka di kelanjutan ayatnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian jadikan tandingan. Ya, menjadikan tandingan artinya apa? Berbuat kesyirikan. Artinya apa? Dalam artian bahwasanya janganlah kalian beribadah kepada selain Allah, di samping kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tauhid al-uluhiyah. Ya. Taib. Jadi jelas ya bahwasanya tauhidur rububiyah adalah hujjah terhadap tauhid al-uluhiyah. Seorang kalau mengakui tentang rububiyah Allah, maka mengharuskan pengakuannya terhadap uluhiyah Allah. Ya, sekali lagi bahwasanya ketika seseorang mengakui bahwasanya Allah yang mencipta, mengatur, ya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, kalau begitu hanya kepada Allah saja kita beribadah. Taib. Sedikit penjelasan dari ayat ini, tafsirnya, karena kita akan membahas tafsir sedikit. Ya, di awal ayat dikatakan ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ya. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah di sini u'budu rabbakum adalah awal perintah yang Allah perintahkan kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Yaitu perintah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian ayat fala taj'alu lillahi andada, itu adalah awal larangan di dalam Al-Qur'an. Ya.
Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya apa perintah yang awal kali Allah perintahkan kepada manusia dalam Al-Qur'an, maka inilah dia. U'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Dan apa larangan pertama di dalam Al-Qur'an? Yaitu fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Janganlah kalian memperserikatkan Allah dalam hal ibadah. Naam. Taib. Maka ini adalah awal larangan di dalam Al-Qur'an. Kemudian di akhir ayat disebutkan fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian mengambil tandingan bagi Allah. Ya, ini menunjukkan pengakuan terhadap rububiyah itu mengharuskan pengakuannya terhadap uluhiyah Allah, yaitu dari sisi Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, yang menjadikan bumi hamparan, langit sebagai atap, yang menurunkan hujan dari langit, yang mengeluarkan berbagai buah-buahan. Kalau begitu maka tidak boleh bagi kita mengadakan tandingan bagi Allah, karena ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, saya kira ini cukup penjelasan tentang makna ar-Rabb dan juga pendalilan bahwasanya tauhid rububiyah adalah hujjah tentang tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.